Kami dari kelompok 2. Kenalin, pertama aku Aski Safa Salsabila. Kalian bisa panggil aku Aski, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. NIM-nya 40014190449. Dan aku Minfa Armadani, NIM 5402417054 dari Fakultas Teknik jurusan Informatika. Terus kamu? Ya, nama saya Iqbal Triwidianto, NIM 71014192234 dari Fakultas Ekonomi. Nama saya Doni Setiadi, NIM 63014190987, Prodi PKO, Fakultas Ilmu Olahraga. Jadi kita bikin video ini mau ngasih sedikit ilmu yang kita punya buat kalian lewat video ya, video di sini. Kalian harus nonton, perhatiin biar kalian juga dapat ilmu yang kita kasih. Psikologi pendidikan berasal dari bahasa Yunani yang artinya psiko, jiwa, dan logo yang berarti ilmu pengetahuan. Dapat saya simpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa peserta didik atau siswa yang ada di lingkungan pendidikan atau sekolah. Itu menurut saya. Menurut pengertian para ahli, yaitu psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala-gejala jiwa manusia. Itu diungkapkan oleh Abu tahun 2003. Dan menurut Witherington tahun 1982, dia mengungkapkan psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Sementara itu, Jiwandono tahun 2000 mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Peranan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki peran yang penting bagi sistem pendidikan. Yang pertama, peranan terhadap kurikulum pendidikan. Yang kedua, peranan terhadap sistem pembelajaran. Yang ketiga, peranan terhadap sistem penilaian. Psikologi pendidikan juga memiliki komponen pokok dalam proses pendidikan, antara lain tujuan pendidikan, karakteristik peserta didik, proses belajar, dan strategi pembelajaran. Oke, kali ini saya akan menjelaskan hakikat psikologi pendidikan tentang pendidik sebagai agen pembelajaran. Yang pertama, hakikat pendidik profesional. Pada umumnya, pendidik profesional bertugas untuk mendidik, mengajar, dan memberikan ilmu dan pengetahuannya yang bermanfaat bagi peserta didik. Adapun peran pendidik yang lain yaitu sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Pendidik sebagai fasilitator bertugas untuk memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik. Lalu, pendidik sebagai motivator, yang artinya pendidik harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik dan memberikan dorongan atau semangat sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian, pendidik sebagai pemacu harus meningkatkan potensi peserta didik sesuai aspirasi dan cita-cita mereka. Selanjutnya, pendidik sebagai
pemberi inspirasi, yang artinya pendidik harus memberikan inspirasi yang baik agar dapat membangkitkan pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru bagi peserta didik. Lalu yang kedua ada kompetensi pendidik, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Nah, berikutnya yaitu kompetensi pendidik yang dikategorikan sebagai pendidik profesional. Kompetensi pendidik itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam peraturan pemerintah dan undang-undang tersebut, pendidik diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, kemudian mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki pendidik yang profesional? Nah, yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik. Kompetensi ini yaitu pemahaman terhadap peserta didik, kemudian tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, kemudian melaksanakan evaluasi terhadap hasil belajar, dan dapat membantu pengembangan peserta didik. Dan pembelajaran terhadap peserta didik dilakukan secara humanis oleh calon pendidik. Nah, yang berikutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini diartikan sebagai performa pribadi pendidik. Sifat-sifat pendidik seperti itu dapat dilihat dari pemikiran pendidik, cara pendidik mengontrol emosinya, kemudian perilaku pendidik terhadap sekitarnya, seperti norma-norma seperti itu. Karena kita sebagai pendidik itu kan akan disoroti oleh banyak orang tentang bagaimana perilaku kita seperti itu. Kemudian menurut Sahirtian tahun 1994 tentang teori behavior itu dinyatakan kalau perilaku yang negatif itu dapat dihilangkan dan perilaku yang positif itu dapat dibentuk dan dipelajari seperti itu. Kemudian pembentukan kepribadian peserta didik yang ideal itu dapat dilakukan dengan observasi perilaku profesi yang ideal dan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di universitas, dan itu yang menunjang kompetensi kepribadian. Nah, benar teman-teman. Semoga kalian bisa memahami sedikit tentang psikologi pendidikan gitu ya. Terus semoga kalian juga sama kayak kita yang dari awal belum tahu apa-apa tentang psikologi pendidikan, jadi tahu tentang psikologi pendidikan walaupun baru secuil. Karena belajar itu ya sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi nanti juga kita jadi banyak apa ilmunya. Ya nggak Mas? Iya. Kayak Mas Doni nih, kamu sebelumnya udah tahu nggak? Udah tahu belum tentang psikologi pendidikan? Belum tahu sama sekali, Mbak. Terus setelah belajar kamu jadi tahu apa gitu, Mbak? Dari belajar tadi, saya jadi lebih tahu bahwa untuk menjadi pendidik yang baik harus mengerti psikologi dari peserta didik, Mbak. Gitu. Itu jadi tadi penjelasan dari Doni. Kalau yang lain kita coba tanya ya. Kalau Mbak Milva jadi tahu apa setelah belajar tentang psikologi pendidikan? Ya, sebagai tujuan pembelajaran, terus pembentukan karakteristik peserta didik juga. Terus apa ya? Kamu tahu nggak? Ya, sedikit menambahkan ya, peranan psikologi pendidikan antara lain memudahkan proses belajar, terus menentukan strategi pembelajaran, dan yang terakhir itu evaluasi pembelajaran. Itu tadi peranan apa? Peranan psikologi pendidikan. Oh gitu. Nah, kalau aku sendiri itu jadi tahu tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Kan aku dan teman-teman ini kan nanti jadi seorang pendidik ya. Jadi tahu gitu pendidik yang baik itu yang seperti apa ya, yang punya kompetensi pendidik yang baik, kompetensi kepribadian yang baik, profesional, dan memiliki jiwa sosial yang baik juga. Karena kita kan nggak cuma ngajar anak-anak, tapi kita juga berinteraksi dengan lingkungan. Kalau aku sih gitu. Terima kasih. See you. Bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.